either riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Kita kembali lanjutkan cerita Wei Feng di mana dia memiliki banyak murid berbakat dan juga pengawal yang kuat. Cerita berlanjut di mana Jenderal Sun Li akan menginjak Wei Feng dan yang lainnya. Si Endut merasa takut hingga dia pun harus menutup matanya. Namun saat si Endut membuka matanya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Rupanya Wei Feng menggunakan benda hijau terhadap Jenderal Sun Li. Sehingga saat ini tubuh Jenderal Sun Li berubah mengeras dan menjadi berlian hijau. Kemudian Wei Feng berkata, alasan kenapa aku memanggil 5 tetua kuat sebelumnya adalah karena untuk memaksamu agar kamu menggunakan teknik disintegrasi iblis surgawi. Sehingga kunang-kunang milikku bisa mengambil kesempatan untuk menyelinap ke tubuhmu lalu menggunakan giok hijau itu tanpa diketahui olehmu. Setelahnya Wei Feng memanggil kunang-kunangnya untuk kembali. Para murid terlihat senang karena pada akhirnya master mereka bisa mengalahkan Jenderal Sun Li. Tapi Wei Feng menyadari sesuatu. Batu giok hijau itu rupanya masih belum mampu mengalahkan Jenderal Sun Li. Sedikit demi sedikit, mulai terlihat retakan pada tubuh Jenderal Sun Li. Akhirnya Wei Feng mencoba menggunakan pedang Tahagata. Patung itu menggunakan lengannya bagaikan pedang untuk menghantam Jenderal Sun Li. Dan benar saja tubuh Jenderal Sun Li langsung hancur menjadi 2 bagian. Tapi Wei Feng sadar bahwa Jenderal Sun Li sudah tidak menempati tubuhnya dan hilang entah kemana. Kemudian Jenderal Sun Li kembali muncul dari bawah tanah. Dia muncul dengan sangat cepat lalu menangkap Fei Wu menggunakan tangannya. Hingga pada akhirnya Fei Wu meninggal setelah Jenderal Sun Li meremas tubuhnya. Setelah Fei Wu meninggal, muncullah sesuatu yang selama ini diincar oleh Jenderal Sun Li. Kemudian si Endut mendekati Wei Feng dan berkata, Master, adik juniorku sebelumnya sudah memberitahu aku. Jika sesuatu terjadi kepadanya, aku disuruh untuk memastikan mengambil bunga kuning dari dunia lain agar bisa sampai di tanganmu. Sekarang sebagai kakak seniornya aku harus menepati janjiku. Si Endut menggunakan kemampuan berpindah tempatnya. Dia menukar posisi dirinya dengan bunga kuning itu. Awalnya Wei Feng mencoba untuk menghentikan si Endut. Tapi itu terlambat karena si Endut sudah menukar posisinya. Jenderal Sun Li pun kesal hingga melampiaskan kemarahannya dengan cara menggeprek si Endut. Tapi rupanya si Endut masih bisa menahan geprekan itu. Si Endut berkata kepada masternya agar masternya tidak menyia-nyiakan pengorbanan Fei Wu. Wanita yang mengklaim sebagai istrinya Wei Feng itu menyuruh Wei Feng agar segera menggunakan bunga itu. Menurutnya itu adalah jalan satu-satunya agar Wei Feng bisa mendapatkan tubuh Profound Firely Netherworld untuk bisa mengalahkan Jenderal Sun Li. Pada akhirnya Wei Feng pun menggunakan bunga itu. Sekarang kekuatan Wei Feng naik beberapa kali lipatnya. Tanpa basa-basi lagi, Wei Feng langsung melesatkan serangan. Muncul cahaya kuning yang kemudian membentuk sebuah bogem besar untuk menghantam Jenderal Sun Li. Pukulan itu berhasil kena dan efeknya, tubuh Jenderal Sun Li terpisah menjadi beberapa bagian. Wei Feng memberi nama teknik ini sebagai kekuatan hidup dan mati. Di bawah, Iblis Suansa nampak terkejut. Dia berkata, inikah kekuatan dari tubuh Profound Firely Netherworld? Bahkan dengan satu serangan, bisa menghabisi seorang ahli di puncak Profound Venerable. Wei Feng pun membalas ucapan Iblis Suansa bahwa Jenderal Sun Li belum mati. Jenderal Sun Li berkata, untung saja aku menggunakan kekuatan hukum untuk membalikkan hidup dan mati. Jadi aku bisa bangkit kembali. Selama aku masih punya kekuatan di puncak ranah Profound Venerable, maka kamu tidak akan bisa menghabisiku. Wei Feng pun menjawab, jika memang begitu, maka aku akan menghilangkan kekuatanmu itu sekarang. Tiba-tiba saja tubuh Jenderal Sun Li terbagi menjadi beberapa kloningan. Wei Feng menggunakan kekuatan hidup dan mati untuk mengubah satu orang Sun Li menjadi 5 orang Sun Li. Jenderal Sun Li pun tertawa dan berkata, satu diriku saja kau tidak bisa mengalahkannya, apalagi 5 diriku? Kemudian Wei Feng melancarkan serangannya dan berkata bahwa 5 orang Sun Li bisa dihabisi. Dan itu benar. Ternyata Sun Li yang sudah terluka tidak bisa mengembalikan tangannya yang hancur. Itu karena dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali. Sun Li berpikir bahwa semua ini ada hubungan dengan dirinya yang sudah menjadi 5 bagian. Wei Feng menjelaskan bahwa kekuatan Sun Li akan dibagi menjadi 5 orang Sun Li, sehingga tingkat kekuatan Sun Li secara otomatis akan menurun.
Itulah sebabnya Shen Li tidak bisa lagi menggunakan kekuatan hukum untuk membalikkan hidup dan mati. Dengan kata lain, saat ini Shen Li tidak akan bisa bangkit kembali dari kematian. Setelah Wei Feng mengubah kunang-kunangnya menjadi banyak, dia pun menyuruh kunang-kunangnya untuk melancarkan serangan secara serentak ke arah Shen Li. Dan serangan-serangan itu pun langsung menghancurkan 5 Shen Li sekaligus, hingga tak tersisa. Singkatnya pertarungan selesai dengan kemenangan di pihak Wei Feng. Tidak lama setelah Fei Wu yang sebelumnya dinyatakan meninggal, ternyata dia hidup kembali. Si Endut memberitahu Fei Wu bahwa masternya lah yang sudah menghidupkan kembali Fei Wu. Tapi di sisi lain Wei Feng merasa bersalah karena dia sudah menyerap harta paling berharga dari keluarga Fei Wu, yaitu bunga kuning dari dunia lain. Tidak hanya itu, Wei Feng juga membangkitkan para pengawalnya yang sebelumnya mati akibat serangan dari Shen Li. Bahkan Wei Feng juga membangkitkan kembali beberapa orang yang sebelumnya mati terkena serangan Shen Li. Salah satunya yaitu Pak Tua King Sen dan wanita bernama Zhu Qin. Wei Feng beralasan bahwa dia membangkitkan mereka berdua karena sebelumnya mereka sudah memberinya kartu platinum untuk mendapatkan diskon penginapan. Saat Wei Feng pergi, Pak Tua King Sen berkata, "Aku tidak menyangka akan ada orang yang bisa mengalahkan Jenderal Shen Li di Kekaisaran Yaori ini. Mungkin selain Kaisar Yaori tidak akan ada orang lain yang berani membuat masalah dengan perguruan suci immortal." Scene pindah di lokasi istana Kekaisaran Yaori. Pria rambut panjang dengan mata berwarna biru itu adalah Kaisar Yaori. Dia memanggil semua menterinya untuk mendeklarasikan perang skala besar. Kemudian salah satu perdana menterinya bertanya apa alasan Kaisar yang tiba-tiba saja mengadakan deklarasi perang besar. Kaisar Yaori pun menjawab, "Kita menghadapi musuh yang kuat saat ini, jadi kita harus menyatukan kekuatan untuk bisa menghadapinya." Awalnya dia menghancurkan tentara Qilin dan Changlin di pegunungan Xiao. Setelah itu dia menghabisi pangeran di tanah para dewa kuno, lalu menghabisi tentara api, hingga pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Jenderal Shen Li yang sudah mencapai puncak alam Suancun dengan memurnikan iblis. Lalu kedua perdana menterinya menebat bahwa mungkin itu adalah ulah dari kekaisaran lain yang sudah menggabungkan kekuatan. Tapi Kaisar Yaori menjawab bukan, melainkan hanya sebuah perguruan yang ada di kekaisaran ini dan sedang ingin berkhianat, yaitu perguruan suci immortal. Pernyataan Kaisar membuat para menterinya terkejut, karena selama ini Kaisar Yaori hanya mendeklarasikan perang besar hanya untuk melawan kaisar lain, yang itu artinya kekuatan perguruan suci immortal itu setara dengan kekuatan satu kekaisaran. Scene pindah di lokasi Wei Feng di mana dia duduk dan ditemani oleh istrinya yaitu Mu Qing, dan juga para murid serta pengawalnya. Wei Feng memberitahu semua murid dan pengawalnya bahwa Kaisar Yaori sedang mempersiapkan diri untuk melawan perguruan ini. Wei Feng juga berkata, "Saat perang itu tiba, ada kemungkinan seseorang dari perguruan ini juga akan mati. Apakah kalian semua takut?" Mereka pun menjawab bahwa mereka siap mempertaruhkan segala untuk Master, dan juga untuk perguruan ini. Kemudian Wei Feng berkata, "Jika memang seperti itu, maka aku akan menggunakan semua kekuatan perguruan ini. Selama kita bisa memenangkan pertempuran ini, maka tidak akan ada satupun orang yang berani membuat masalah dengan kita." Dan cerita ini pun di sesi ini. Ini adalah akhir dari sesi ke-1. Untuk sesi kedua, kita masih menunggu update dari pengarangnya.